Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada video hari ini kita akan langsung saja membahas ada 4 saham yang akan kita bahas, dan untuk saham pertama yang akan kita bahas adalah Medco Energi Internasional. Saham Medco pada closing minggu ini teman-teman di hari Kamis ditutup mengalami pelemahan minus 3,23%. Seperti yang kita lihat bersama ya teman-teman, bahwa saham Medco beberapa waktu terakhir berhasil mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kalau kita ukur teman-teman, kita letakkan sebuah garis terlebih dahulu di sini, sebuah garis horizontal dari area 855. Saham Medco dalam waktu sekitar 2-3 minggu berhasil naik lebih dari 30%. Tepatnya 30,92%. Sebuah kenaikan yang cukup signifikan, di mana setelah menyentuh area all time high-nya, Medco memang sempat mengalami koreksi ya teman-teman. Yang menarik adalah ketika Medco berhasil mengalami kenaikan yang sangat signifikan, saham Medco juga memiliki gap up. Selain itu, Medco juga berhasil nge-break area daripada trend line-nya. Ini menjadi sebuah hal yang sangat positif bagi saham Medco, yang artinya ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatannya setelah beberapa waktu terakhir terus mengalami tekanan. Untuk area support terdekat berada di kisaran area 1045 sampai area 1000. Area tersebut adalah area support sekaligus area gap up daripada saham Medco. Dan yang menarik adalah teman-teman, ketika Medco berhasil break 1045, sebenarnya Medco berhasil membuat sebuah pola yaitu rounding bottom. Rounding bottomnya sendiri sudah berhasil terkonfirmasi ketika berhasil gap up ya teman-teman. Dan untuk potensi rounding bottomnya sebenarnya bisa menuju ke area 1235. Di mana sebelum menuju ke area tersebut, tentu saham Medco harus bisa breakout dulu dari 1170. Kalau misalnya di area 1170-nya tertahan, ini bisa jadi inverted head and shoulders. Tetapi kalau ternyata di area 1170-nya tidak ditahan atau berhasil melanjutkan penguatannya karena terlalu kuat ya teman-teman, kekuatan untuk naiknya, maka ada potensi bikin rounding bottom dengan neckline di 1170. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, boleh buy on weakness di area 1045 sampai 1000 sebagai area tutup gap sekaligus area neckline dan juga area daripada trendline saham Medco. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini dari sektor yang sama dengan Medco, yaitu Akra. Saham Akra pada closing minggu ini ditutup cukup positif teman-teman. Berhasil mengalami kenaikan 1,61%. Memang bisa kita lihat teman-teman, beberapa waktu yang lalu saham Akra berhasil naik cukup signifikan dari 1320 berhasil menyentuh area 1650. Mengalami kenaikan sekitar 25,17% dalam waktu kurang dari 10 hari. Dan yang menarik adalah ketika saham Akranya berhasil breakout dari 1560, maka Akra berhasil membuat sebuah pola yaitu rounding bottom. Untuk potensi kenaikan daripada rounding bottom ini bisa saja menuju ke area 1925. Tentu ada potensi kenaikan yang cukup banyak kalau misalnya kita ngukur dari area support menuju ke area targetnya. Untuk area support terdekat teman-teman daripada saham Akra, kalian bisa gunakan area 1560 sampai 1540. Bisa kita lihat bersama bahwa sekitar 5-6 hari terakhir, saham Akra mampu bertahan dengan low di 1540. Kita harapkan area support ini masih terus bertahan ya teman-teman, karena kalau ternyata di breakdown ke bawah, ada potensi untuk Akra kembali turun menuju ke area 1480 sampai 1440.
Jadi ini merupakan sebuah hal yang sangat menarik bagi saham Akra. Saham Akra sendiri dengan area 1440 sebenarnya berhasil membuat sebuah pola juga, yaitu ascending triangle ya teman-teman. Yang artinya ada potensi juga untuk mengalami penguatan. Kalau kita ukur targetnya apakah sudah tercapai, kita ukur dari area low sampai kepada area neckline-nya, sebenarnya targetnya belum selesai ya teman-teman. Masih ada potensi kenaikan setidaknya menuju ke area 1685, target daripada ascending triangle yang berhasil di breakout pada saat saham Akra mengalami rally yang cukup kencang naik ke atas. Jadi silakan teman-teman pantau untuk area support yang ada 1560, 1540, lalu area support 2-nya di 1480 sampai 1440. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Breeze. Breeze pada minggu ini teman-teman berhasil mengalami kenaikan yang cukup luar biasa juga. Kita akan gunakan time frame weekly karena ada pola yang menarik di time frame tersebut. Kalau kita lihat teman-teman, closing minggu ini ya, saham Breeze berhasil naik 7,74% dan bahkan berhasil breakout daripada area 1780. Bisa kita lihat bersama teman-teman bahwa ketika berhasil breakout dari 1780, maka saham Breeze berhasil mengkonfirmasi sebuah pola yaitu inverted head and shoulders. Untuk pola kenaikan daripada inverted head and shoulders ini ada potensi naik ke area 2480. Atau kalau dari area breakoutnya ada potensi naik 39,43%, sebuah potensi yang cukup besar daripada saham Breeze. Untuk area supportnya teman-teman, kalian boleh spare dari 1780 sampai kisaran area 1700. Jadi kita akan tuliskan di area sini untuk area supportnya. Support dari area 1780 sampai 1700. Lalu kalau ternyata area 1700 ini gagal menahan penurunan daripada saham Breeze ketika retest area neckline, kalian boleh pantau sampai area support yang ada di bawahnya atau area support 2 di 1480. Karena bisa kita lihat teman-teman, ketika Breeze berhasil naik rally kencang pada sekitar 13 Februari ya, kemudian mengalami koreksinya tidak pernah close di bawah 1480. Walaupun memang sempat menyentuh area low atau membuat low di 1445, tapi akhirnya di time frame weekly-nya terlihat berhasil closing di atas 1480. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, dikasih kesempatan turun sampai 1700 sangat menarik. Dengan target 2480. Dan untuk saham terakhir teman-teman yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Inco. Saham Inco pada time frame daily-nya, kita akan kembali ke time frame yang lebih kecil. Di time frame daily, saham Inco terpantau mengalami penurunan yang lumayan. Kalau kita lihat, turun 3,76%. Beberapa waktu yang lalu kita sempat tulis area support dari Inco ada di 6.500. Sayangnya penurunannya cukup kuat ya teman-teman. Dan bisa kita lihat juga dari sisi volume di bawah. Terlihat volumenya juga cukup besar, di mana artinya memang ada tekanan jual. Dan untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 6275. Di area sini ya, kita bisa gunakan area 6300 sampai area 6200. Di mana area ini juga merupakan area golden ratio Fibonacci kalau kita lihat di area 6275. Jadi kalau dikasih kesempatan turun sampai area tersebut sebenarnya masih cukup menarik ya teman-teman bagi saham Inco.
Karena bisa kita lihat dari 5.925 sebenarnya Inco mengalami kenaikan yang juga cukup signifikan, teman-teman. Dalam waktu yang sangat singkat saja, Inco berhasil naik 14,94%. Kurang lebih sekitar 10-15 hari ya, teman-teman. Yang artinya satu hari berhasil naik setidaknya 1%. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness saham Inco, kalau dikasih kesempatan turun 6.200, 6.300 sangat menarik untuk buy on weakness. Di mana area golden ratio Fibonacci-nya ada di area 6.275. Dan bisa kita lihat bersama teman-teman dengan kenaikan yang ada, kalau koreksi itu adalah hal yang wajar ya. Jadi tidak ada saham yang akan naik terus secara garis lurus. Akan selalu ada kenaikan dan disertai dengan penurunan. Jadi pada video hari ini kita ada bahas 4 saham. Yang pertama saham Medco, yang kedua Akra, lalu ada BRIS, dan yang terakhir adalah Inco. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk teman-teman yang mau mendapatkan fasilitas premium, silahkan untuk join grup premium ya, dengan link yang akan saya taruh di deskripsi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.